Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru Tuhan. Kiranya Tuhan di hari yang baru ini Kau pimpin hidup kami Tuhan, setiap langkah dalam hidup kami. Pelihara kami ya Tuhan, sehingga firman Kau boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang utamakan Tuhan dan hormati bait-Nya. Hizkia adalah salah satu raja yang sangat terkenal karena kesalehan hidupnya dan juga kiprah politiknya yang mumpuni. Berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama Hizkia memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku. Sesuai dengan namanya, ia adalah seorang raja yang hidup mengandalkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan hidupnya. Di dalam 2 Tawari pasal 29 ayat 5 dikatakan, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus." Ini terdapat dalam 2 Tawari 29 ayat 5. Bukti bahwa Hizkia menempatkan Tuhan sebagai yang utama adalah tindakan tegasnya untuk memusnahkan semua bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, termasuk juga ular tembaga Musa yang diberhalakan. Lalu ia juga memerintahkan orang-orang Lewi untuk menahirkan rumah Tuhan dan memerintahkan seluruh bangsanya untuk menghormati rumah Tuhan. Bisa dikatakan, ia benar-benar telah melakukan reformasi rohani besar-besaran atas bangsanya, sehingga terjadi hujan pertobatan. Alkitab pun menyatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ini terdapat dalam 2 Tawari pasal 29 ayat 2. Sehingga Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7. Kita pun harus menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini dan menunjukkan sikap penuh hormat terhadap bait-Nya yang kudus. Bila kita benar-benar menghormati Tuhan, sikap kita pun akan hormat ketika berada di bait-Nya. Perlu diketahui bahwa bait Tuhan itu tidak hanya terbatas pada gedung gereja dalam wujud fisik, tapi Alkitab menegaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Dan sebagai bait Tuhan, kita harus menghormati tubuh kita sendiri, yaitu tidak melakukan hal-hal yang cemar. Sebab Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang 7. Hidup dalam kecemaran adalah tanda orang tidak menghormati bait Tuhan. Kita sudah mendengar tentang teladan Hizkia.
orang yang mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup. Sehingga Hizkia mempunyai kunci keberhasilan dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini dan menunjukkan sikap yang penuh hormat terhadap Bait-Nya yang kudus? Apakah kita sudah merawat Bait kudus Tuhan dalam hidup kita? Biarlah kita melakukan apa yang kudus di mata Tuhan, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dan selalu berhasil dalam hidup. Utamakan Tuhan, hormati Bait kudusnya, yaitu diri kita sendiri. Karena tadi telah dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kita, dan bahwa kamu adalah Bait Allah. Jika ada yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Bait Allah adalah kudus, dan Bait Allah itu ialah kamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas Roh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Supaya ya Tuhan, kami bisa menjaga Bait-Mu Tuhan. Hidup kudus di hadapan Engkau. Dan Roh Allah yang diam di dalam kami ini membuktikan bahwa kami ini adalah hidup hormat di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kita boleh mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, sehingga Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hidup kami boleh berhasil dan hidup kami boleh mengandalkan Engkau. Hidup kami boleh mengutamakan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.